disindir dan dicela santai saja. Namun yang bukan siapa-siapa justru super repot, bahkan mengadukan ke sana kemari. Hasilnya bisa ditebak, kisruh dan konflik panas yang terjadi. Inilah realita yang tertoreh atas Nikita Mirzani dan pengusaha yang dikenal dekat dengan Ahmad Dhani, Sam Aliano. Dua insan ini kini berseteru panas. Buntut beredarnya cuitan di akun Twitter Nikita Mirzani tentang G30 SPKI dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Niki didampingi kuasa hukumnya mencoba mengklarifikasi soal cuitan itu. Aktris kontroversial ini mengaku akun Twitternya dibajak seseorang. Namun ia tetap meminta maaf kepada sang panglima. Namun cerita ternyata tak berhenti. Sejumlah ormas tetap mengadukan Niki ke polisi, sementara Sam Aliano mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ujungnya, kontrak Niki di sejumlah stasiun televisi dihentikan. Merasa dirugikan karena ulah Sam Aliano, Niki dan kuasa hukumnya mengadu ke polisi. Dan Sam Aliano pun resmi menjadi terlapor di Polda Metro Jaya dengan jerat pasal 35 Junto 51 ayat 1. Pasal 29 Junto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. Resmi diseret ke polisi dan pengaduan Niki diterima oleh penyidik, Sam Aliano tiba-tiba berbalik arah. Ia justru mengajak Nikita Mirzani berdamai dan meminta pengaduannya ke polisi dicabut. Sang pengusaha juga bersedia mengganti semua kerugian yang diderita Niki. Akan tetapi ajakan damai Sam Aliano ditolak mentah-mentah oleh Niki dan tim kuasa hukumnya. Lucu aja minta berdamai tapi ngasih tenggang waktu gitu, 5 sampai berapa hari gitu yang Niki baca gitu. Jadi buat Niki nggak usah damai-damai lah. Soalnya udah dimalu-maluin juga kan, ngapain juga datang-datang ke KPI gitu. Di sini kami tegaskan, ini kita berbicara hukum, tidak berbicara perdamaian. Kita meminta supaya hukum ini harus ditegakkan dan sampai ke proses persidangan. Ajakan damainya ditolak, Sam Aliano pun tersinggung. Terlebih, Niki dan kuasa hukumnya juga menilai ajakan damai dan keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan justru merupakan bentuk penyesalan dan rasa bersalah. Saya ingin cara kekeluargaan, cara damai. Dan dia tafsirkan bahwa saya ini karena saya minta damai dan cabut laporan, berarti saya itu salah. Dan itu tidak boleh kita sebutkan itu salah. Saya tidak merasa saya salah. Sudah ada klarifikasi, sudah ada bantahan sama Aliano ini justru malah tetap mengajukan laporan cekal tayang itu sehingga kemudian terjadi kerugian terhadap Nikita. Dan saya datang ke sana hanya sampaikan kepada pihak KPI agar lebih hati-hati dan lebih tegas terhadap siapapun, tanpa kecuali. Tapi dia harus meminta permintaan maaf secara terbuka kepada media bagaimana pada saat dia melaporkan dan juga bukan ngeles. Terang saja konflik pun semakin mendidih demi nama baik dan kehidupan keluarga. Niki pilih tegak langkah meski harus repot berurusan dengan hukum dan polisi. Di sisi lain, Sam Aliano pun terlanjur berang. Niat baiknya justru ditolak. Ia pun mengultimatum Niki. Jika dalam 10 hari ke depan tak bisa berdamai dan tak mencabut pengaduan, ia siap menyeret balik janda 2 anak ini ke polisi. Dalam waktu 10 kali 24 jam. Kalau dia udah minta maaf, udah saat itu mungkin baru kita bicara damai. Intinya dia harus minta maaf dulu, baru kita bicara damai. Kalau dia tidak minta maaf, saya tidak akan berdamai sama Nikita Mirzani. Sebetulnya malas, tapi kan ini kalau dibilang nama baik nggak baik-baik juga ya nama Niki ya. Cuman kan Niki kan juga kerja gitu kan, cari uang buat anak. Kalau diginiin orang terus kan gimana ya, Niki mau kerjanya juga terbatas. Jadinya sekarang Niki udah banyak mengalami kerugian gara-gara kasus ini gitu.